Takwa pada tahap awal yang dibangun oleh setiap diri manusia adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Allah memiliki murka, dan kalau Allah sudah murka, tidak ada makhluk yang mampu menanggungnya. Dahsyatnya murka Allah. Khauf kita harus tumbuhkan di dalam diri, dan Allah menampakkan murka dengan banyak bercerita tentang azab neraka di dalam Quranul Karim, agar tumbuh rasa khauf. Takwa berikutnya adalah raja, adanya harapan, berharap dengan kasih sayangnya Tuhan, sehingga kita hidup tidak pesimis. Ada sesuatu yang mungkin kita gapai, dan pasti kita gapai kalau seandainya kita yakin. Dan takwa yang ketiga, puncaknya adalah berangkatnya dari cinta. Jadi ada orang yang beramal karena takut azabnya Allah, ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan hadiah dari Allah berupa jannah, dan ada orang yang beramal kaitan takwanya sudah tidak lagi melihat api dan kemilau dan keindahannya taman, tapi yang dia inginkan adalah cinta. Dimanapun dia ditempatkan, dia tetap akan berupaya berdoa, jangan dipisahkan. Sabartu ala azabik fa kaifa asbiru ala firaqik. Aku bersabar dari azabmu, tapi bagaimana aku bisa bersabar berpisah darimu. Ini derajat takwa yang begitu agung. Sudah tidak dalam pandangannya, sudah tidak bicara tentang apa yang akan dia dapat dari amal yang dikerjakannya, tapi yang dia inginkan kedekatan kepada Tuhannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil khalq sayyidil mursalin الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين ورضي الله تعالى عن كل صحابته الأخيارين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. معاشر الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Alhamdulillah, segala puja dan puji di hari Jumat pertama Syahrul Ramadan Al-Mubarak, Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua untuk bersimpuh di rumahnya di bulan yang penuh keagungan, bulan yang disampaikan oleh baginda Rasul afdalus syuhur, sebaik-baiknya bulan, bulan yang di dalamnya termaktub afdalul ayyam, ditulis di dalam riwayat sebaik-baiknya hari. Hari di bulan Ramadan tidak sama dengan hari di bulan selain Ramadan. Malam yang telah kita lalui dan akan kita lewati afdalul layali, sebaik-baiknya malam. Siang pun demikian, dan waktu detik per detik afdalus sa'ah, sebaik-baiknya waktu.
anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kehormatan yang tidak mungkin kita mampu syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Tetapi itu yang harus kita lakukan, bersimpuh, tersungkur, memuja dan memuji Jalla Jalaluh, sebagaimana baginda Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai umat manusia, bahu atau pundak kalian telah letih memikul dosa-dosa yang tiap hari kalian lakukan. Ringankan beban pikulan dosa yang kalian lalui dan hadapi, bituli sujudikum, dengan panjangnya sujud kalian di hadapan Rabbul Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, satu anugerah besar yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di bulan yang penuh barakah, kita kembali diundang menjadi tamunya. Du'itum ila diafatillah, kalian diundang untuk menjadi tamunya Allah dan akan dipersembahkan hidangan yang tak mungkin kita bisa bayangkan keagungan dan kemuliaannya. Tuan rumahnya Allah, tamunya kita, dan sang tamu yang akan berada di meja hidangan jamuan Tuhan adalah tamu yang 11 bulan melupakan Tuhan, yang ketika mereka makan, ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan sebagaimana hewan makan, yang tidak ada urusan dengan memuji Tuhan, yang tidak pernah tersentuh dan tidak pernah berbahagia dengan pemberian yang Tuhan berikan. Yang mereka tuntut saat mereka lapar, mereka mengatakan Tuhan tidak menyayanginya, tapi ketika diberikan mereka lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, sehingga kita tidak mampu membedakan mana halal, mana haram. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, sehingga makan dan minum dalam rangka kita untuk senantiasa bisa hidup di muka bumi. Tetapi hidup untuk apa? Itu bukan urusannya. Bulan Ramadan Allah undang kita dengan panggilan merdu dan indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal kita pendosa, tapi status kita tidak dijadikan untuk kalimat panggil Tuhan, tapi yang Tuhan panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang yang berdosa. Kutiba alaikumusiyam, saatnya kalian stop untuk tidak makan dan minum laksana hewan. Kalian harus menahan diri untuk tidak makan dan minum dengan puasa. Puasa bukan tidak makan, tidak minum, karena itu dilakukan oleh hewan dan juga dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan untuk menggugurkan daunnya dia harus puasa, sehingga musim gugur, musim sehingga daun-daun jatuh bertaburan di atas tanah. Apa yang menyebabkan bisa jatuhnya daun? Karena tumbuhannya puasa. Hewan pun puasa, tapi kita tidak diinginkan laksana hewan untuk menahan haus dan lapar. Ada target capaian yang ingin Tuhan harapkan untuk kita gapai dan mungkin untuk digapai. Kutiba alaikumusiyam, kamu harus puasa. Kalau bulan lalu sunnah untuk puasa, tapi kalau bulan ini wajib. Pintunya cuma satu, wajib. Untuk apa? Agar kita menjadi insan, tidak menjadi an'am, tidak menjadi haiwan, insan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat terdahulu juga melakukan hal yang sama. Untuk apa ini dilakukan? Naik kelas, la'allakum tattaqun, agar kalian mampu mencapai derajat takwa. Kita ada status sosial, sehingga di dalam kehidupan dan lingkungan kita ada orang kaya, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada fakir, ada awam, ada alim. Ada tingkatan yang Tuhan ingin kita capai. Dan itu hanya bisa dilakukan salah satunya dengan puasa. Takwa. Takwa adalah identitas insan yang harus diambil dan diraih.
Kenapa? Karena Allah jadikan takwa standar mulia. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa. Apa itu takwa? Jalankan yang Allah inginkan, jauhi yang Allah larang. 11 bulan kita terbalik, menjalankan yang Allah larang dan enggan melaksanakan yang Allah perintah. Salat malam sesuatu yang enggan kita lakukan, padahal disitulah ada kemuliaan. Di dalam hadis dikatakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, jika kalian ingin menjadi seorang yang mulia, ya, kadang-kadang kita menganggap kemuliaan adalah status sosial. An-Nabiyul A'zam sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, jika kalian ingin menjadi manusia mulia, maka keluarlah kalian dari kehinaan dosa menuju kemuliaan takwa. Madmun hadis, artinya dosa menjadikan seseorang hina, takwa menjadikan manusia mulia. Dan ini bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Pertanyaannya, apakah kita mau naik kelas menjadi takwa? Takwa bisa digapai. Maka dari itu Quran mengatakan la'alla. Ada dua kalimat, ada la'alla, ada laita. Kalau la'alla sesuatu yang bisa dicapai dengan syarat sebabnya sempurna. Tapi kalau laita, semoga yang tidak mungkin digapai. Ya laitani kuntu turaba, seandainya, semoga saja saya menjadi debu tanah. Itu sesuatu kata semoga yang tidak mungkin tercapai. Tapi kalau menggunakan la'alla, pasti bisa dicapai, asal syaratnya lengkap. Anda memiliki iradah, Anda memiliki keinginan untuk berubah, naik kelas menjadi takwa. Tentunya takwa yang diharapkan Rabbul Alamin bisa digapai di bulan Ramadan. Dan jangan merasa bahwa mana bisa saya bukan seorang ustadz, bukan seorang pelajar agama, bukan seorang kiai bisa menggapai derajat takwa. Pintu takwa dibuka lebar untuk siapapun yang ingin mau menggapainya. Dan ingat, takwa pun memiliki tingkatan. Jangan dia kira bahwa takwa hanya dalam satu tataran. Al-Quranul Karim menjelaskan kaitan dengan tingkatan takwa. Sesungguhnya takwa memiliki tingkatan-tingkatan. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihat thumma taqau wa amanu thumma taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Yang dahulu telah lampau saat Anda belum menyatakan sebagai hambanya Tuhan, Allah ampuni segala kekurangan tersebut. Apabila mereka bertakwa syaratnya dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka bertakwa lalu berbuat kebajikan, dan mereka bertakwa selanjutnya mengerjakan kebajikan, kemudian mereka bertakwa dan beriman, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Takwa diulang 3 kali dalam surat Al-Maidah ayat 93. Artinya ulama menjelaskan bahwa takwa pada tahap awal yang dibangun oleh setiap diri manusia adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Allah memiliki murka, dan kalau Allah sudah murka, tidak ada makhluk yang mampu menanggungnya. Dahsyatnya murka Allah. Khauf kita harus tumbuhkan di dalam diri. Dan Allah menampakkan murka dengan banyak bercerita tentang azab neraka di dalam Quranul Karim, agar tumbuh rasa khauf. Takwa berikutnya adalah raja, adanya harapan, berharap dengan kasih sayangnya Tuhan, sehingga kita hidup tidak pesimis. Ada sesuatu yang mungkin kita gapai, dan pasti kita gapai kalau seandainya kita yakin. Dan takwa yang ketiga, puncaknya adalah berangkatnya dari cinta.
Jadi ada orang yang beramal karena takut azabnya Allah, ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan hadiah dari Allah berupa jannah, dan ada orang yang beramal kaitan takwanya sudah tidak lagi melihat api dan kemilau dan keindahannya taman, tapi yang dia inginkan adalah cinta. Dimanapun dia ditempatkan, dia tetap akan berupaya berdoa, jangan dipisahkan. Sabartu ala azabik fa kaifa asbiru ala firaqik. Aku bersabar dari azabmu, tapi bagaimana aku bisa bersabar berpisah darimu. Ini derajat takwa yang begitu agung. Sudah tidak dalam pandangannya, sudah tidak bicara tentang apa yang akan dia dapat dari amal yang dikerjakannya, tapi yang dia inginkan kedekatan kepada Tuhannya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ramadan, Allah memanggil kita yang mungkin saja menjauhi. Allah memanggil kita dan diberikan suguhan yang besar. Nabi SAW mengatakan bahwa hidangan Allah di bulan Ramadan 3. Pertama, al-barakah, wal-rahmah, wal-maghfirah. Berkah, rahmat, maghfirah. Ada orang 11 bulan sebelum Ramadan kehilangan barakah. Apa itu berkah? Berkah adalah kebaikan, walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Harta sedikit tapi dia infakkan kepada kebaikan, dia berkesinambungan, berkah. Bagaimana kalau itu dia berikan atau yang dia persembahkan sesuatu yang banyak? Kita kehilangan barakah, berkah waktu 24 jam. Tidak bisa kita lakukan apapun kecuali bermaksiat kepada Allah. 24 jam tidak ada sesuatu yang kita suguhkan dan persembahkan kepada Allah yang Allah ridha. 24 jam kita gagal memanage waktu, sehingga kita mengatakan waktu begitu cepat, padahal detiknya sama, jamnya sama. Kehilangan barakah. Sehingga di dalam Quran, kalau seandainya satu kampung, satu kaum amanu wattaqau, kalau seandainya satu kampung ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihimul barakah, Allah akan buka pintu barakah. Berarti syaratnya dapat berkah adalah orang itu beriman dan bertakwa. Barakah adalah suguhan Allah. Nanti antum akan rasakan bagaimana berkahnya membaca Quran, walaupun cuma satu surat, tapi lipat gandanya Tuhan tidak bisa kita bayangkan. Satu huruf yang kita baca 4.000 hasanat Allah berikan. Satu huruf yang kita baca 4.000 keburukan Allah delete, Allah hapuskan dari jiwa kita. Satu huruf kita baca, Allah angkat 4.000 derajat. Ini satu persembahan Tuhan yang begitu agung. Agar apa? Agar terangsang sang hamba untuk memanfaatkan Ramadan. Yang kedua, rahmat, kasih sayang. Rahmat ini kalau diurai ada dua sifat Tuhan, Rahman, Rahim. Rahman, Rahim kalau dikembalikan ke induknya, maka rahmatlah yang muncul. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan Allah pun mencipta kita semua dan makhluknya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sehingga identitas rahmat diulang-ulang sebagai awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim menginduk kepada rahmatnya Allah. Kita akan disuguhkan di bulan Ramadan rahmatnya Allah. Mungkin 11 bulan kita hatinya keras, kita tidak peduli dengan saudara kita, kita tidak punya kepekaan dengan penderitaan orang lain. Ramadan muncul sifat di mana kita lihat, dan semoga Allah berikan kesabaran dan mengganti saudara-saudara kita yang ketimpa musibah tak jauh dari masjid ini, yaitu saudara-saudara kita di sebagian besar tempat di Bekasi dan di tempat lainnya. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka dan mengganti, Allah ganti harta yang telah hilang dengan syarat mereka tunduk dan memuji Tuhan, terutama di bulan Ramadan ini. Dan kita harus memiliki empati, karena wa amman a'ta wattaqa, siapapun yang a'ta memberi, ini sifat orang bertakwa. A'ta memberi, wattaqa dan dia bertakwa, apa dampaknya? Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang akan diberikan. Fasanuyas siruhu lil yusra,
dimudahkan hidupnya nanti. Jangan ragu. Dan jangan diharap, jangan kita bayangkan bahwa kemudahan itu dalam rangka kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan setelah alam dunia, alam barzah. Dan kita ingin kehidupan barzah pun mudah. Dan ada kehidupan akhirat yang nanti manusia dibangkitkan. Dan dari satu stasiun ke stasiun 1000 tahun. Dan kita akan melewati 50 stasiun. Sehingga ribuan tahun kita akan jalan di akhirat. Min qillatiz zat wa bu'dis safar. Aduh, sedikit sekali bekalku dan panjangnya perjalanan. Dan sebaik-baiknya bekal khairuz zat at-taqwa. Rahmat Allah berikan. Dan 3, maghfirah, ampunan. Minta ampun kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas, jangan tunda. Mungkin tidak lama lagi kesempatan kita menghirup nafas di dunia ini, tinggal hitungan jam. Siapa yang tahu tentang kematian? Maka dari itu bergegaslah untuk memohon ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegas, minta maaf kepada Allah. Cari waktu, bermanja-manjaan, memohon ampunan, ngemis, ngaku deklarasi pendosa di hadapan yang Maha mengampuni dosa. Jangan membuka aib dosa di hadapan makhluk. Kenapa? Karena itu aib Allah sudah tutupi. Kenapa Anda bongkar di hadapan hambaku? Kenapa? Karena manusia tidak pandai menutupi aib orang. Saat dia membenci kita, dia akan buka semua aib. Tapi Allah adalah satarul uyub, yang menutupi aib dan mengampuni semua dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beruntung tahun ini kita masih diundang dalam jamuan Allah. Mintalah maaf, berikan kesempatan pada jiwa untuk berbenah. Jadikan jiwa semerbak di bulan Ramadan. Dan bukan tidak mungkin, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun kita dalam keadaan tidur saat berpuasa, Nabi mengatakan wa naumukum fihi ibadah. Tidur kalian dihitung di ibadah. Kenapa? Karena anfasakum fihi tasbih. Nafas kalian di bulan Ramadan dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat rahmat Allah yang begitu besar. Rugi orang di musim panen, dia tidak mendapatkan sebutir beras pun. Rugi orang di musim hujan, masih teriak dahaga. Rugi orang-orang yang ketika di bulan Ramadan tidak mendapatkan barakah, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan maghfirah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang berbahagia karena diundang. Tetapi jangan bahagia dalam kaitan hanya memikirkan diri sendiri. Harus menengok kiri dan kanan. Jadikan orang-orang yang kita lihat sebagai peluang untuk amal soleh. Sehingga Nabi mengatakan, bantulah orang untuk berbuka walaupun separuh kurma. Itu dalil dalam rangka supaya kita tidak punya alibi untuk tidak membantu. Bantulah orang, karena sifat memberi adalah sifatnya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا اللهم اغفر اللهم احفظنا من البلاء اللهم احفظنا من البلاء اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اقتل كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.